Allahumma hdini fiman hadait. Wal maqalatul rabi'atu, dan maqalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu anhu, an Utsman dari Utsman radhiya, semoga meridhoi siapa Allah meridhoi anhu akan Utsman. Kata Utsman radhiyallahu anhu di dalam makalahnya, beliau menyatakan di dalam asarnya, man, siapa orang, siapa saja mereka, laki-laki, perempuan, orang miskin atau orang kaya, orang yang dalam keadaan berbagai macam keadaan, man bermula orang taroka yang meninggalkan, taroka yang meninggalkan siapa man ad-dunya akan dunia, bi an aqalla sabaun, yaitu dengan sedikitnya dia kenyang, wal aklu, dan sedikitnya dia makan, wa abgadu sana'i, dan dia dalam keadaan benci dengan berbagai macam kenikmatan sanjungan, minan nasi, dari manusia. Barang siapa yang meninggalkan dunia, akhaballahu ta'ala, ahabbahu, maka mencintaihu akan man, siapa Allah ta'ala yang maha tinggi. Ini kata Utsman. Utsman bilang, man taraka dunia akhaballahu ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka dia dicintai oleh Allah. Atau dengan kalimatnya, orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang meninggalkan dunia. Kecintaan Allah hanya untuk mereka yang meninggalkan dunia. Lantas apakah meninggalkan dunia tidak mengerjakan dunia? Meninggalkan dunia tidak engkau masukkan dalam pikiranmu dunia, tapi engkau kerjakan dan engkau nikmati. Kenapa? Karena dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita nikmati dan dalam keadaan mengenal Allah dengan segala kenikmatan yang ada pada dunia. Oleh karenanya, karena dunia ini terkadang menjadi pikiran manusia, bukan Allah menjadi tujuan, tapi dunia menjadi tujuan, maka Utsman bin Affan menyatakan, man taraka dunya ahaballah. Kalau orang itu sudah meninggalkan kecintaannya pada dunia, maka Allah mencintainya. Kenapa? Karena orang yang paling takut dengan kematian adalah orang yang mencintai dunia. Jadi kalau sesuatu orang mencintai dunia, bagaimana dia akan liqa'u rabbi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap apapun manusia yang diberikan oleh Allah pasti meninggalkan apapun yang diberikan oleh Allah. Ada orang kaya punya mobil nggak mati? Ada nggak? Nah, kalau punya mobil Alphard pasti nggak mati. Nah, kalau kayak begitu, buru-buru udah kumpulin duit beli mobil Alphard. Tapi ternyata bukan nggak mati. Orang yang punya mobil Alphard, yang punya kemewahan dunia, maka dia takut mati tapi dia mati. Orang yang takut mati tapi mati, maka itu adalah musibah. Kenapa musibah? Karena tidak dia inginkan. Kenapa? Sesuatu yang tidak diinginkan oleh seorang hamba, maka ketika terjadi itu tidak nyaman dan tidak enak. Karena tidak diinginkan. Tapi sesuatu yang diinginkan oleh seorang hamba, ketika terjadi maka itu kenikmatan. Kira-kira di sini ada yang ingin mati? Enggak ada. Makanya bukan gini. Ya, walaupun bicaranya kematian itu akan berjumpa dengan Allah, ada surga, tetap saja kadang-kadang nanti dulu. Nah, makanya orang lagi sekolah anak SD atau anak ibtidaiyah atau anak sanawiyah lagi sekolah, terus jam 9 diumumin sama gurunya, anak-anak pada hari ini guru ada rapat, maka seluruh siswa dipulangkan. Kira-kira girang nggak? Kenapa? Pulang ternyata girang. Ada orang kampung mau lebaran pulang kampung, girang nggak? Girang. Ada orang pulang ke rahmatullah, girang nggak? Girang juga. Makanya kalimatnya telah berpulang ke rahmatullah. Pulang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh pergi engkau ke dunia. Tapi nanti pulang lagi. Jadi istilahnya ketika disuruh pergi oleh Allah, berada pada dunia, ditempatkan pada dunia, nanti kalau engkau kembali, ini loh yang kau cari di dunia. Yang kau cari di dunia adalah nilai ketaatan. Yang kau cari di dunia adalah bagaimana engkau sujud di hadapanku.
Yang kau cari dunia bagaimana engkau mengenalku. Tapi ternyata tidak. Ya. Coba kalau ada pejabat disuruh keluar kota, terus disuruh disuruh tugas ambil sesuatu, balik nggak bawa sesuatu yang diminta, kayak gimana? Kan diomel-omelin. Sama kita kadang-kadang begitu. Kenapa dapat apa yang Allah perintahkan tidak kita kerjakan? Oleh karenanya kata Utsman bin Affan, barang siapa yang meninggalkan dunia, maksudnya dia tidak mencintai dunia. Orang kalau mencintai parah. Kenapa? Karena dia takut. Kayak anak kecil. Anak kecil kalau udah makan bakso, dia cinta yang baksonya, nggak dimakan. Dilihatin aja. Sampai-sampai kenapa nggak dimakan? Enggak, ntar aja. Lama banget. Kenapa? Nikmat dengan kecintaan itu berbeda. Oleh karenanya Allah ketika memberikan keluarga, Allah tidak minta untuk mencintai keluarganya, tapi Allah bilang ku anfusikum wa ahlikum naran. Jaga keluarga yang aku berikan dari api neraka. Jadi kalau dia dengan dalam keadaan menyayanginya, maka dia hindarkan anak dan keluarganya dari api neraka. Makanya ada orang takutan anaknya dalam keadaan kelaparan, tapi tidak takut anaknya masuk neraka. Banyaknya seperti itu. Kalau kelaparan habis sudah dikerahkan seluruh tenaga. Kalau dia dalam keadaan kekurangan dikerahkan seluruh tenaga. Tapi ketika hamba itu masuk dalam neraka, tidak dikerahkan seluruh tenaganya. Makanya orang tua kadang-kadang kalau udah bahagia mana bu? Punya anak nggak sholat tapi kerjaannya enak, atau sholat nggak ada kerjaannya? Dengan sholat. Lu sholat mulu. Mau jadi apa sih lo? Ya, percuma cowoknya kerjanya keras di langka. Karena ditakar dengan dunia. Oleh karenanya Utsman bin Affan menyatakan, kalau engkau ingin mendapatkan kecintaan dunia, kecintaan pada Allah, taruhkan dunia, tinggalkan dunia. Jadi orang yang meninggalkan dunia, kata Ibnu Sahal dinyatakan dalam kitab Su'aibatul Iman, beliau menyatakannya, wa man taraka dunia, barang siapa yang meninggalkan dunia, maka dia dinyatakan bughd dunia, dia benci dengan dunia. Orang yang benci pada dunia, la ya'khudhu bulghatan ilal akhirah, dia tidak mengambil dunia kecuali sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Makanya kalau hidup apa yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan disimpan. Semua kalau butuh pasti dipakai. Kalau belum butuh disimpan. Makanya sesuatu yang disimpan belum dibutuhkan, nanti kita butuh katanya. Nggak taunya nanti kita butuh, ternyata kita tidak butuh. Ahli warisnya yang butuh. Oleh karenanya harta itu akan kau tinggalkan dan akan menjadikan musibah bagi seluruh keturunannya. Para hadirin jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi ketika diutus oleh Allah untuk menjadi khataman nabiyyin, hanya memperingati perkara akhirat saja kepada seluruh mereka semua yang punya dunia. Saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, semua manusia orang Quraisy punya dunia tapi tidak punya akhirat. Mereka punya dunia semua, mereka punya perniagaan, mereka punya emas, mereka punya kekayaan, mereka punya kenikmatan-kenikmatan yang berbagai macam kenikmatan bisa dia dapatkan, tapi mereka tidak memiliki akhirat. Sehingga Nabi diutus oleh Allah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ternyata akhlak yang sempurna itu adalah akhlak yang menuju pada Allah. Akhlak yang menjadikan taat dan tunduk di hadapan Allah. Itu namanya akhlak mulia. Orang nggak masuk sekolah berarti nggak berakhlak, kata ibunya. Kenapa? Karena jarang sekolah. Berakhlak nggak, kata gurunya? Enggak. Tapi kalau orang itu tidak sholat, berarti dia tidak berakhlak dengan Allah. Kalau orang sudah tidak berakhlak dengan Allah, musibah terbesar. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh yang ada di dalam isinya. Semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah tidak berakhlak dengan Allah, maka apa yang akan dia dapatkan dalam hidup ini? Oleh karenanya ini yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Dan berikutnya lagi kata Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menyatakan,
lianna taraka riya wa fahajar. Jadi Utsman bin Affan menyatakan bahwa ahabballahu taala, maka dia dicintai oleh Allah. Li'annahu, karena sungguhnya dia taraka riya wal tafakhirin. Karena orang yang menuju pada Allah dicintai oleh Allah akan meninggalkan sifat riya. Dia tidak akan menuju pada riya. Kenapa? Riya itu memamerkan sesuatu bukan untuk Allah. Tapi kalau memamerkan sesuatu untuk Allah, itu bukan riya. Memamerkan sesuatu untuk Allah. Bahkan Allah perintahkan untuk memamerkan seluruh kenikmatan di hadapan manusia. Kata Allah, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Kalau aku sudah berikan nikmat, nikmat itu enak, nikmat itu banyak, nikmat itu berkah, maka ceritakan kepada semua orang bahwa itu nikmat dari Allah. Apa bedanya pamer sama beda-beda tipis. Kalau pamer kan yang dia ceritakan untuk dirinya. Tapi kalau ke Allah bukan pamer, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Namanya tahaddus binikmah. Makanya orang selalu bilang kadang-kadang tahaddus binikmat. Nah, kadang-kadang bahaya juga bilangnya tahaddus binikmat tapi acuannya adalah dirinya. Kenapa? Bahaya juga, sudah menyampul dengan kalimat Allah tapi dirinya yang ditenggerkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingin sekali kita menampilkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi nikmat itu akan tambah nikmat kalau kita bisa memberikan kabar pada orang. Ada orang makan kue, tapi dia nggak tahu sang pemberinya, makan aja. Nah, ini Jumat berkah dari si Fulan. Enggak, orang saya dapat dari masjid, tapi yang ngasih si Fulan. Bukan, yang ngasih bukan si Fulan, enggak mau ngaku juga. Dan semua orang tahu perantaranya, tapi tidak semua orang tahu siapa yang memberinya. Kita perantaranya perdagangan, ada perantaranya orang menjadi kuli, ada perkaranya orang menjadi pekerja kantor, perantara yang dipercaya. Tapi sang pemberinya tidak dipercaya. Allah sang pemberi dan Allah menjadikan perantara-perantara itu semua. Kalau ditanyakan, engkau lebih tunduk kepada perantara nikmat atau kepada sang pemberi nikmat? Kira-kira kepada siapa? Pemberi nikmat apa perantara nikmat? Kadang-kadang kalau mau kerja kesiangan kayak berubah takutan banget. Tapi kalau subuh kesiangan, antang ya minta ampun. Jadi kalau orang sudah takut dengan sang pemberi nikmat, maka dia akan memperhatikan sang pemberi nikmat. Kenapa? Yang namanya perantara itu tergantung kepada sang pemberi nikmat. Kalau sang pemberi nikmat mau rubah perantaranya, hari itu juga dia bisa dirubah pekerjaannya. Kalau dia ingin dirubah perantaranya, hari itu juga bisa dirubah keadaannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan kekuasaannya dan perantaranya bebas untuk diberikan kepada siapa dan dengan apa dia mendapatkannya. Makanya kadang-kadang ada orang perantaranya nikmatnya dagang. Akhirnya jadi nggak dagang, jadi gojek. Kenapa? Dagangnya nggak dagang lagi. Kenapa? Emang perantaranya dirubah oleh Allah. Tidak lagi lewat situ. Ya kan? Kenapa? Karena perantaranya dirubah. Ustadz Ali aja dirubah-rubah mulu perantaranya. Dapat nikmatnya lewat dagang parfum. Balik lagi jadi PPS. Dirubah lagi sama Allah. Jadi tukang parfum lagi. Balik lagi jadi PPS. Hebat. Allah ngerubah-rubah posisinya. Jadi kalau nikmat sudah dirubah oleh Allah posisinya, udah gak jadi masalah. Yang jadi masalah manusia yang lihat kok bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin tidak bisa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah sudah berikan nikmat, maka wa yadzuqu wa yasha'u bighairil hisab. Allah memberikan nikmat dengan orang yang dikehendaki. Berikutnya lagi kata Utsman bin Affan, waman dan bermula orang taroka zunuba, taroka yang meninggalkan azunuba akan dosa, ahabbahu maka mencintaihu akan man, orang tersebut yang meninggalkan dosa siapa? Al malaikatun, para malaikat. Jadi kalau orang sudah meninggalkan dosa, maka malaikat mencintainya. Siapa yang meninggalkan dosa?
Yang meninggalkan dosa itu orang yang dihadapi dengan dosa. Kalau orang dalam masjid bukan meninggalkan dosa. Orang dalam masjid zikiran, yang ada juga meninggalkan zikir kadang-kadang. Jadi meninggalkan dosa itu dihadapkan dia dengan dosa. Dia tinggalkan itu semua. Makanya semua orang yang hebat itu berhadapan dengan dosa, lantas dia tinggalkan dosa. Siapa? Seperti Nabi Yusuf alaihi salam dihadapi dengan dosa, tapi ditinggalkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa? Karena saking hebatnya, sehingga malaikat mencintainya. Kalau sudah malaikat mencintainya, maka malaikat itu akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan la yata'abbul katbuhu allazi yaktubuna sayi'atan. Tidaklah mencatat, disibukkan dengan catatan-catatan allazina, yaitu orang-orang yaktubuna yang mereka yaktubuna, mereka yang dicatatnya as-sayi'ati dengan keburukan. Jadi malaikat itu tidak senang mencatat keburukan. Jadi kalau keburukan itu ditinggalkan, maka malaikat tidak mencatat keburukan. Saya mau nanya, ada guru yang senang kalau menulis raport anaknya merah? Ada gak? Tapi kalau disuruh tulis merah, emang merah. Nilainya anaknya 4. Senang gak? Enggak senang. Tapi dia harus dicatat 4. Dan yang catatnya, dia juga bingung. Kenapa? Ya saya berarti gak sampai. Tapi catatan itu harus dicatat. Nah, malaikat paling tidak senang mencatat dosa. Kenapa? Karena malaikat itu tidak senang dengan dosa, tidak senang dengan maksiat. Sehingga kalau ada orang yang meninggalkan dosa, wajar kalau malaikat itu senang. Bahkan kalau dia meninggalkan dosa, di dalam satu kitab dinyatakan bahwa orang itu kalau sudah wafat, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, takziah engkau kepada hamba-Ku. Kenapa? Karena dia adalah orang yang meninggalkan dosa. Dan kalau malaikat Raqib Atid, itu beda lagi perintahnya dari Allah. Kalau ada hamba yang sudah meninggalkan dosa, dia tunduk dengan Allah. Dan kalau ada dosa yang dia lakukan, dia banyak cepat-cepat istighfar. Jadi kalau buat dosa, ya kita manusia. Tapi jangan jadi manusia yang dalam keadaan tidak dicintai oleh Allah. Cepat-cepat beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Problemnya bagi mereka yang berdosa itu adalah istighfar. Jadi kalau ada manusia yang berdosa, maka tempat ibadahnya adalah di istighfar. Kalau ada orang yang tidak berdosa, maka tempat beribadahnya adalah bersyukur pada Allah, karena Allah menjaga hamba itu. Jadi kalau berdosa, tempat ibadahnya adalah istighfar. Kalau tidak berdosa, tempat ibadahnya adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang salah. Yang Allah berikan enggak ada yang salah. Kenapa? Karena itu biqadratillah. Ada orang melakukan dosa biqadratillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ingin orang itu mengenal Allah sebagai zat yang maha pengampun. Dia enggak mau minta ampun pada Allah. Ini adalah orang yang paling merugi. Kenapa? Melakukan kesalahan, dia tidak minta ampun kepada Allah yang menciptakannya. Makanya kalau minta ampun kepada Allah, sudah, orang itu menjadi tenang. Bukan dosa yang menyebabkan kau tidak tenang. Yang menyebabkan kau tidak tenang adalah tidak mau bertaubat di hadapan Allah, minta ampun atas segala dosa. Jadi dosa itu bisa menjadi satu wasilah kalau orang itu meminta ampun, taubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berkarya dengan dosa. Kalau sudah terjadi, jangan engkau sesali sampai akhirnya engkau tidak mau beribadah di hadapan Allah. Makanya ada pasang pendosa menangis, maka itu adalah rahmat dari Allah. Tangisannya itu adalah bukti bahwa Allah ingin memberikan rahmat kepadanya. Baik, kalau orang berbuat dosa, dia menangis, berarti Allah memberikan rahmat. Tapi kalau orang itu berdosa, dia bangga dengan dosanya, dia tersenyum dengan dosanya, bahkan dia tidak merasa berdosa karena dosanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepadanya. Azab Allah itu macam-macam. Makanya Allah memberikan azab atau Allah memberikan teguran. Kalau sudah berbuat salah yang berlebihan, maka dia akan diberikan teguran diberikan azab oleh Allah. Kalau dia adalah hamba yang melakukan kesalahan lantas dia sadar, maka dia akan ditegur oleh Allah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kadang-kadang kan orang lebih takut dengan pengawas kan. Makanya Raqib Atid ada di kita setiap hari. Raqib dan Atid.
Bisa kita suruh Roket dan Atin gak ikut dulu? Ada di sini bisa? Tip, tip tunggu di sini deh di rumah, gue mau jalan-jalan. Dia ikut gak? Ikut. Dan kemana saja ikut. Sehingga dicatatnya. Tidak ada catatan yang lolos. Oleh karenanya, kalau dosa sudah diawasi oleh seorang hamba, diawasi oleh Allah, sudah. Kalau engkau masih melanggar, udah. Pasti akibatnya fatal. Ustaz Ali aja akibatnya fatal. Udah tahu diawasi sama kamera. Masih ya. Akhirnya kena tilang. Kenapa? Karena sudah punya rekodnya. Jadi malaikat punya rekodnya, malaikat punya catatan-catatannya. Nah ini yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Kalau engkau tinggalkan dosa, malaikat mencintaimu. Dan kalau malaikat sudah mencintaimu, malaikat adalah hamba Allah yang paling bersih. Dia tidak senang dengan maksiat, yang selalu tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya lagi dikatakan oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, dinyatakan oleh Utsman bin Affan, "Wa man hasama tama'a, wa man hasama tama'a, barang siapa yang meninggalkan ketamakan." Maksudnya tamak itu rakus. Ya. Anil muslimina, dari orang-orang muslim, ay qata'u anhum, maksudnya memutuskan kepada dari mereka semua, ahabbahu, maka mencintai siahu kepada orang tersebut, siapa al-muslimuna, orang-orang muslim. Di anahu, karena sungguhnya keadaan, la yakaddara qulubahum, la yakaddara qulubahum, sesungguhnya keadaan tersebut, orang-orang yang dalam keadaan tamak tersebut, mereka tidak akan tenang hatinya. Jadi orang yang tamak itu orang yang tidak tenang. Makanya tamak itu tidak tenang. Padahal udah dikasih tapi masih tidak tenang. Karena gara-gara tamak. Cuma segini. Nah, harusnya nggak segini. Padahal sudah dapat. Apalagi yang diceritain. Dapat berapa kok? Apa sembako dari Pak R? Daging nih. Dapat berapa? Tulang mulu. Dagingnya sedikit. Kesel banget ya. Akhirnya kata yang temennya, masih bagus sudah dapat, gue gak dapat sama sekali. Jadi tamak itu sudah tidak menyenangkan. Kenapa? Tidak membahagiakan. Padahal sudah digenggamannya nikmat. Kenapa? Rasa rakusmu dengan kenikmatan atau dengan dunia itu menjadikan engkau tidak bahagia. Orang kalau sudah rakus tidak bahagia. Makanya lihat aja binatang yang paling rakus siapa? Monyet. Kasih pisang satu, ditangkap gak? Tangkap. Kasih lagi satu, tangkap gak? Tangkap. Kasih lagi, tangkap pakai kaki. Akhirnya dia mau makan bingung. Nah, akhirnya nggak ada yang bisa dimakan, pegang aja semuanya. Jadi orang yang tamak itu tidak bisa menikmati. Dia hanya bisa memiliki saja. Dalam hidup ini kalau engkau tamak, sudah engkau tidak akan bisa menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bahkan yang nikmati orang yang nggak punya bisa nikmati. Kenapa? Gara-gara tamak. Lu jagain deh tuh rumah gue yang di sana, gue nggak tempatin. Nah, yang jagain siapa? Pembantunya. Yang satu lagi, saya nggak tempatin. Kenapa? Saya nggak tinggal di situ. Habis akhirnya orang tamak punya banyak tapi tidak bisa dinikmati. Nah, kita kecil kita nikmatin dulu, nggak pernah kita tinggal. Kenapa? Emang itu doang tempatnya. Jadi orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan, bersyukurlah dengan Allah. Jangan melihat bagaimana besarnya kenikmatan, tapi lihatlah sang pemberi nikmat yang maha besar. Jadi kalau misalnya nikmatnya dikit, kita lihatnya bukan nikmatnya, tapi lihat sebagai siapa yang memberi nikmat. Makanya kalau siapa yang beri nikmat sesuatu yang kecil itu menjadi besar gara-gara melihat sang pemberinya. Makanya kalau misalnya Ustaz Ali dikasih ini pulpen sama Bulura, pulpennya macam 3.000, tapi karena yang ngasihnya Bulura beda. Atau sorban dikasih sama seorang Habib, dia bisa beli sorban di pasar, sorbannya banyak ya kayak begitu. Tapi bukan masalah sorbannya, tapi siapa sang pemberi sorban. Jadi kalau sang pemberi itu memiliki kualitas di dalam nikmat, kenapa kita tidak bisa melihat sang pemberi nikmat di balik nikmat yang diberikan oleh Allah? Sehingga kita tidak dalam keadaan bangga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah.
Bahkan kita langsung berkata pada Allah, ya Rabb, tidak cukupkah dengan ini semua? Tidak cukup ya Rabb. Padahal karena kita tidak melihat sang pemberinya. Oleh karenanya nikmati nikmat dengan melihat sang pemberinya. Jangan kau nikmati nikmat dengan benda yang ada di hadapanmu. Jadi jangan nikmati nikmatnya, tapi nikmati sang pemberi nikmat yang telah memberikan kenikmatan pada kita. Oleh karenanya kalau orang sudah menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dia kenal dengan Allah atau dia bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Oleh karenanya Utsman bin Affan mengatakan, barang siapa orang yang memutuskan dan dia tidak rakus dengan dunia, dia tidak rakus dengan, dia tidak tamak, maka orang muslim itu senang. Kayak orang muslim senang. Ini kan gak rakus nih, dapat daging korban. Oh ini daging korban, oh dia belum dapat. Kasih tetangga saya yang dia belum dapat. Nah itu namanya tidak ini enggak. Iya sini, datang lagi sini. Kata tetangganya, gue nggak ada nganter. Jadi tamak itu tidak dicintai. Tapi kalau dia tidak tamak, tolong antar ke sana. Dicintai orang-orang muslim. Tetangga mencintai, orang yang dalam keadaan dekat dengan dia mencintai. Kenapa? Karena dia tidak tamak. Oleh karenanya, dalam nikmat ini kalau engkau ingin dicintai oleh semua muslim, maka tinggalkan sifat rakusmu pada dunia. Tinggalkan sifat tamakmu dengan dunia. Kenapa? Karena engkau ingin dicintai oleh orang muslim. Makanya ini yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Karena kalau sudah tamak pasti orang tamak pasti habis dong namanya tamak, timpalannya nggak ada orang dermawan kikir, yang ada orang tamak jadi itu kata orang yang tamak dengan dunia, maka dia akan mencintai dunia tersebut dan dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita bisa mengejar hidup ini untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dengan dalam keadaan meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia bukan berarti tidak mengerjakan dunia. Engkau kerjakan dunia tapi engkau tidak memasukkan dunia pada pikiranmu. Tapi engkau masukkan pikiranmu untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengerjakan dunia tidak dibutuhkan kolbu, tapi untuk mengingat Allah dibutuhkan kolbu. Orang kalau lagi masak maka dia tidak butuh kolbunya. Yang dia butuhkan adalah gerak dari anggota tubuhnya. Oleh karenanya jangan kau gunakan anggota kolbumu untuk dunia, tapi jadikan kolbumu untuk mendekat kepada Zat yang Maha Agung. Dan jadikan seluruh indramu untuk menunjukkan ketundukan kepada Zat yang Maha Agung. Dan mereka semua yang dicintai oleh Allah. Karena mereka semua adalah orang-orang yang hidup dengan sifat qanaah di hadapan Allah. Dan meninggalkan dosa akan menghantarkan malaikat cinta kepada kita. Dan kecintaan malaikat akan menjadikan kita terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang muslim yang bersama dengan kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh mereka. Ada kata kita memperhatikan mereka dan kita tidak tamak di antara mereka semua. Meninggalkan itu semua, tamak, dosa, dan mencintai dunia, itu adalah perkara yang paling penting dalam hidup ini untuk menjadi orang yang terpenting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang penting di hadapan Allah adalah orang yang bisa menjaga akan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tuntun kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدي آمين كنت أنا ونبينا أفضل الذكر فاعلم أنه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح لله ما في السماوات والأرض والذي جناكم كل جميعا سبحان الله والحمد لله ولا
إلا بالله العلي العظيم.